Materi PPKN kelas 7 semester 1, bab 2 pertemuan kelima, norma dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku? Masih semangat? Syukur alhamdulillah apabila kalian masih semangat. Jangan lupa jaga diri kalian masing-masing dari virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. Maka insya Allah akan melindungi diri kita juga orang lain. Kepada anak-anakku, siapkan kelengkapan kalian dalam mengikuti pembelajaran PPKN ini. Buku teks, buku catatan, LKS, serta alat tulis lainnya. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kalau kalian sudah siap, silahkan kalian ingat-ingat kembali pertemuan kemarin ya. Kita sudah membahas tentang perilaku sesuai dengan norma. Coba kalian ingat, berikan contoh perilaku sesuai dengan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Ya, berikan contoh perilaku sesuai dengan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesopanan di lingkungan sekolah, antara lain yang pertama menghormati guru dan karyawan, yang kedua menyayangi terhadap adik kelas, yang ketiga menghormati terhadap kakak kelas, empat bertutur kata yang sopan, lima berjabat tangan pada saat masuk kelas. Di masa pandemi ini kita sementara tidak berjabat tangan. Untuk pertemuan kelima bab 2 kompetensi dasar KD 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator 3.2.3 menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat dari pembelajaran yang pertama, kita memahami pentingnya norma hukum dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, kita akan mengerti pentingnya hukum dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Materi pembelajaran ini tentang perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan pembelajaran yang akan kita lakukan dengan pendekatan problem based learning atau PBL dengan model partisipasi kewarganegaraan. Silahkan kalian amati gambar berikut ini tentang berbagai bentuk perwujudan perilaku sesuai atau tidak sesuai dengan norma di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian kalian pilih salah satu gambar tersebut, perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kalian deskripsikan atau ceritakan kembali gambar tersebut dalam sebuah cerita pendek pada buku tugas kalian masing-masing. Gambar yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Silahkan kalian amati, ada seorang anak ya mau berangkat ke sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya, berjabat tangan dengan ibunya ya. Jadi ini di lingkungan sekolah ada seorang anak berjabat tangan kepada ibunya. Silahkan kalian deskripsikan ya gambar yang pertama ini. Yang kedua, di lingkungan sekolah, kita temukan pada saat ujian nasional atau UN, ini ada seorang anak yang mengerjakan soal ujian nasional, yaitu dengan membawa
kepean atau contekan, ya. Jadi tanpa membaca soal, anak tersebut langsung menulis jawabannya, ya. Kegiatan ini atau tindakan ini bertentangan dengan norma apa, ya. Dan apakah tindakan ini sangat terpuji atau tidak. Berikutnya yang ketiga, di lingkungan masyarakat, silahkan kalian amati ada beberapa masyarakat yang secara bergotong royong atau kerjasama untuk membersihkan lingkungannya. Ya, bau-membau, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa sapu, ada yang membawa sabit, semuanya membersihkan lingkungan demi kepentingan bersama. Tindakan ini sesuai dengan norma apa? Dan apakah tindakan ini merupakan suatu tindakan terpuji? Ya, silahkan kalian deskripsikan dalam buku tugas kalian. Yang keempat, yaitu lingkungan bangsa dan negara. Sekarang masih tren yaitu para medis, ya, masih menolong, ya, pasien atau mempersiapkan kelengkapan untuk menolong pasien COVID-19. Ya, ini tindakan para medis itu luar biasa, ya. Demi tugasnya, dia merelakan diri untuk meninggalkan anak dan keluarganya, ya, demi menolong orang lain. Tindakan ini sesuai dengan norma apa dan tindakan ini tindakan yang terpuji atau tidak. Silahkan kalian deskripsikan dalam buku tugas kalian. Kerjakan di rumah. Kerjakan pada buku tugas kalian tabel 2.4 hasil ketaatan terhadap norma yang berlaku. Tabel 2.4 hasil telaah ketaatan terhadap norma yang berlaku. Ada nomor 1 sampai 5, terus perbuatannya apa, alasannya apa, akibatnya apa, upaya. Misalkan contoh, ada seorang anak yang mencontek, tadi perbuatannya adalah menyontek pada saat ulangan atau pada saat ujian. Alasannya apa, akibatnya apa, dan upayanya apa. Silahkan kalian isi nanti di rumah. Arti penting norma. Norma sangat penting dalam mengatur kehidupan kita. Tanpa norma, kehidupan akan kacau dan akan terjadi hukum alam atau natural law. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Norma juga dapat membentuk akhlak yang mulia. Dengan norma, maka kehidupan akan teratur dan tertib. Keadilan juga akan dapat ditegakkan. Bagaimana manfaat pembelajaran yang baru saja kita lakukan? Sangat bermanfaat sekali karena kita akhirnya sadar bahwa norma sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Dalam berperilaku, kita harus selalu berpedoman pada norma yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian pertemuan kali ini, dan apabila ada kurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari bab 3 pertemuan yang pertama tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lihat buku teks PPKN kelas 7 halaman 63. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu minggu depan. Terima kasih.